silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Hasan yang sudah memberikan lagi kesempatan saya untuk sharing di sini. Alhamdulillah. Masya Allah, kalau saya lihat profilnya, sebenarnya saya harusnya banyak belajar di sini dengan Pak Hasan dan semua yang ada di komunitas ngaji bareng online ini. Dan hari ini mungkin saya lebih tepatnya saya hanya sharing ilmu sedikit, Pak Hasan, tapi lebih Alhamdulillah. eh, mungkin ilmu yang kekinian sedikit gitu ya, tapi tentu pengalaman dimiliki oleh para peserta hari ini, para jemaah hari ini yang Masya Allah masih komitmen untuk menjadi peserta di ngaji bareng online ini. Saya punya sedikit materi yang saya share, nggak banyak, tapi lebih ke arah saya ingin membahas mengenai komunikasi efektif sedikit di adanya pergeseran gitu. Jadi ayah bunda semuanya, bapak ibu, jadi ngaji online, para peserta ngaji online bareng ini, komunikasi efektif itu sekarang tuh mengalami pergeseran. Makanya banyak yang bilang kalau anak generasi sekarang itu cara berkomunikasinya berbeda dengan mungkin generasinya para orang tua kita atau generasi baby boomers gitu. Sehingga ini menjadi gap yang cukup tinggi dan akhirnya menjadi permasalahan dan ternyata tanpa disadari berimpact pada karakter anak-anak di generasi zaman sekarang. Karena komunikasi efektif mengalami perubahan dalam teori secara teori yang lama dan sekarang bergerak. Nah, kalau kita bicara yang sekarang ini, tentu kan komunikasi itu kan bagaimana kita, poinnya adalah menginformasikan, terus kita mampu memotivasi, mempengaruhi, atau menjalin hubungan yang baik. Sekarang ternyata komunikasi efektif itu lebih banyak bukan hanya memberikan informasi, tapi ternyata yang paling banyak dilakukan, apalagi sekarang kita tahu ya di masa kampanye ini adalah mempengaruhi. Nah, ini yang harus mungkin Bapak Ibu semuanya menginfokan kepada anak atau kepada cucu yang sekarang masuk usia remaja atau dewasa awal untuk lebih hati-hati dengan kata mempengaruhi. Karena dengan basic mungkin karakter mereka yang belum terlalu kuat, mereka mudah terprovokasi dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Tentu ini yang banyak sekarang sedang dialami. Walaupun sebenarnya komunikasi efektif itu tujuan mempengaruhi awalnya itu adalah untuk hal yang baik. Masih banyak yang bisa kita lakukan dalam komunikasi efektif yaitu menginformasikan dan memotivasi. Namun yang missing saat ini dari selama ini Intan praktek bukan hanya informasi bagaimana kita berbicara kepada tim atau kepada orang tua atau kepada anak gitu ya. Tapi yang hilang dari komunikasi efektif itu adalah kehadiran di mana banyak anak yang mungkin berbicara kepada orang tuanya wajahnya gitu, kemudian mimiknya itu tidak melihat kepada anaknya, namun tetap sibuk dengan gadget, ya anak hanya didapatkan kupingnya saja gitu ya. Atau kebalikannya, ketika orang tua ingin ngobrol dengan anak, orang tua tidak mendapatkan get attention penuh dari anaknya. Sehingga dari komunikasi efektif ini yang sangat missing di era sekarang adalah kehadiran, di mana kita secara fisik ada, secara kasat mata visual ada, namun kita sulit diakses oleh mereka. Artinya anak merasa enggan berbicara dengan orang tuanya ketika orang tua sedang terkoneksi dengan gadget. Begitu juga orang tua. Orang tua akhirnya timbul rasa sungkan atau enggan untuk berbicara dengan anak ketika kita melihat anak sedang memegang gadgetnya. Artinya tanpa disadari komunikasi efektif itu menjadi barang yang langka saat ini. Sehingga ada jarak walaupun kita secara visual sama-sama melihat. Dan ini sebenarnya yang harus kita pahami bahwa kenapa sekarang banyak istilah generasi milenial, generasi Z, lalu muncul lagi generasi strawberry, lalu muncul lagi sekarang yang terbaru ayah bunda ada namanya generasi senja gitu ya. Di mana generasi-generasi ini adalah generasi-generasi yang sebenarnya potensinya mereka banyak, namun dari sisi karakter mereka begitu rapuh karena kita harus akui bahwa terbentuknya karakter itu dimulai dari rumah. Dan salah satunya dengan komunikasi efektif yang dimana orang tua dan anak seharusnya sama-sama saling bisa diakses secara nyata atau hadir penuh. Nah, lalu makin ke sini bergeser nih fenomenanya. Ternyata sekarang komunikasi efektif itu kita harus punya visi dan misi. Saya suka bilang kalau di kegiatan-kegiatan parenting ya, atau misalnya di ruang saya praktek gitu, banyak anak merasa bahwa orang tuanya tidak memahami atau banyak orang tua juga merasa nggak punya koneksi lagi dengan anaknya walaupun mereka satu rumah gitu, atau juga ada leader yang merasa dia tidak terkoneksi dengan timnya dan begitu juga sebaliknya.
ternyata mereka tidak melakukan komunikasi efektif yang dilandasi oleh visi dan misi. Jadi sebenarnya ini hal yang positif ya. Dalam rumah itu kadang saya suka di reminder bahwa kita harus punya tujuan dalam kita menyampaikan sesuatu. Termasuk ketika kita harus berbicara dengan orang, dengan keluarga ya di sini atau dengan tim, bahwa kita harus punya visi misinya karena kita harus konsisten. Nah, jadi ini nih sebenarnya kata kuncinya adalah konsisten. Mampu nggak kita mengarahkan pesan, interaksi ke arah gitu, mencapai tujuan. Yang masih sekarang menggunakan komunikasi yang dilandasi oleh visi misi ini adalah organisasi ya atau kelompok karena mereka punya tujuan jangka panjang dan punya nilai-nilai atau culture yang dipegang. Kemarin waktu saya mencari tentang ini, saya berpikir sebenarnya kalau kita dalam keluarga atau dalam tim ya mempunyai komunikasi yang dilandasi dengan visi misi ini sebenarnya powerful banget karena kita punya tujuan, kita punya organisasi jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa, dan kita punya culture. Terkadang yang dilupakan adalah ketika kita berbicara itu yang penting message saya sampaikan. Diterima atau tidak dengan pendengar, I don't care gitu. Sekarang lebih ke arah kayak gitu. Makanya kenapa banyak yang bilang, anak-anak sekarang kenapa sih kalau ngomong tuh nggak ada unggah-enggihnya gitu ya, nggak ada tata keramanya, nggak ada sopan santunnya gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena mereka hidup di era gadget di mana semua serba simple, semua serba instan gitu, sehingga mereka tidak tahu bagaimana caranya berbicara yang benar dan efektif. Jadi kalau kita mempunyai komunikasi efektif dan ada targetnya, ada visi dan misinya baik untuk keluarga maupun untuk tim, sebenarnya ini langkah yang baik karena kita jadi mempunyai alur yang lengkap sehingga message kita bisa diterima full oleh orang yang di hadapan kita. Nah, ini juga dimasukin nilai-nilai atau culture karena kalau bicara mengenai karakter anak-anak zaman sekarang atau kita bicara karakter gap generation kenapa terjadi karena banyaknya kita ketika berbicara nggak clear message dari tujuan kita apa. Sehingga yang terjadi adalah kita hanya berbicara, yang penting saya deliver message gitu, yang penting saya menyampaikan informasi, orang itu memahami atau tidak, saya nggak peduli gitu. Sehingga itu feedback balik dari anak-anak yang di generasi bawah. Dan sekarang mereka sebenarnya generasi-generasi yang banyak sekali potensinya dan bahkan boleh diakui generasi Z makin ke bawah itu generasi yang secara potensi sangat pintar, tapi mereka tidak mempunyai karakter yang kuat sehingga mereka mudah sekali untuk diprovok gitu. Nah, jadi mungkin ini menjadi hal yang harus kita sama-sama aware sehingga nanti generasi-generasi di bawah yang pintar ini yang punya potensinya segudang tidak diprovok oleh mereka yang mempunyai kepentingan pribadi. Nah, kemudian di sini mungkin ini secara teori aja ya, tapi mungkin kalau secara prakteknya sebenarnya ini bisa dilakukan dimanapun juga. Visi misi ini kan tentunya kita mempunyai arahan yang kuat bagi komunitas ya, atau komunitas di sini bisa keluarga, bisa tim, bisa apapun gitu ya. Tapi yang pasti semua hal yang ada di sini seperti mengarahkan pesan, adanya fokus, motivasi, membangun kesadaran dan konsistensi, ini semua harus ada. Karena ketika kita bicara komunikasi efektif dan ketika kita berbicara apalagi sekarang ya, sekarang ini kan lagi kita tahu ya masa pemilu gitu. Justru ini saatnya kita diskusi dengan keluarga dan kita memberikan arahan bahwa setiap orang itu mempunyai perbedaan namun jangan sampai perpecahan. Mungkin ini tidak separah dengan yang tahun-tahun lalu sebelumnya ya. Namun sudah mulai terjadi di beberapa media, terutama di sosial media, mulai terjadi nih hal-hal yang merujuk kepada perpecahan ketika mereka berbeda pendapat. Tentunya ini pasti ada dorongan-dorongan dari orang-orang sekitar yang kita bilang adalah oknum ya gitu. Nah, ini kekuatan dari rumahlah yang bisa membuat anak, keluarga tidak terpecah hanya karena perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa setiap orang punya pesannya, setiap orang punya message-nya, setiap orang punya tujuannya gitu. Namun once kita tidak berbarengan dengan orang tersebut meskipun satu keluarga, bukan berarti itu harus menjadi perpecahan. Nah, message ini harus clear karena sekarang mudah sekali kita terpecah hanya karena hal-hal yang sebetulnya nggak perlu menjadi besar gitu. Nah, ini karena adanya missing di area visi misi yang jelas dalam memberikan arahan bagi tim maupun bagi keluarga. Jadi mungkin ini message bahwa semua tuh balik lagi akarnya dari rumah, di mana kita punya role models ya, maksudnya generasi-generasi yang mudanya seperti kami ini, kita punya roles model. Roles model kami adalah para orang tua.
Jadi di mana ketika orang tua mampu memberikan visi misi dan arahan yang clear pada saat berkomunikasi efektif, insya Allah ketika toksit-toksit itu menghampiri generasi-generasi muda gitu atau anak, cucu dan semuanya itu tidak membuat jadi perpecahan yang akhirnya itu menimbulkan negatif-negatif lainnya. Lalu mungkin ini yang terakhir, komunikasi efektif ini didasarkan pada visi misi. Jadi memang ada yang menjadikan alat gitu. Komunikasi efektif ini jadikan alat untuk menggerakkan organisasi atau kelompok ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. Namun balik lagi bahwa keinginan orang lain yang disampaikan kepada kita, walaupun dia punya message, walaupun dia punya pesan, walaupun dia punya tujuan gitu, komunikasi efektif ini sebenarnya bagus. Sebenarnya komunikasi efektif dengan visi misi ini bagus. Namun yang menjadi keliru di luar sana adalah banyaknya dibumbui hal-hal yang berbau psychological effect sehingga banyak sekali yang terdorong menggunakan komunikasi efektif ini untuk balik lagi menggunakannya sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Di sini mungkin saya nggak akan banyak untuk sharing knowledge seperti ini karena saya yakin sekali lagi bahwa Bapak Ibu yang ada di sini semua mempunyai banyak sekali experience-nya dan mungkin saya lebih butuh bimbingan Bapak Ibu semuanya. Namun saya mencoba untuk membuka bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi itu harus menjadi akar bahwa kita menerima semua itu perbedaan dengan baik. Nah, jadi mungkin message saya adalah sekarang di sosial media lagi serem banget komunikasi efektif yang mulai bermunculan. Mungkin kita perlu lagi sharing kepada generasi-generasi di bawah bahwa semua perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita hargai dan kita hormati. Dan jangan menjadi panjang, jangan menjadi hal yang akhirnya terbumbui untuk kita terpancing bermusuhan gitu. Tentunya ini yang harus digarisbawahi. Dan terakhir dari saya, mungkin nanti Pak Hasan kita bisa buka sesi sharing aja ya Pak Hasan ya, Ya, bahwa generasi di bawah itu sangat butuh banget buat dirangkul, sangat butuh banget buat dibimbing, karena dari banyaknya case yang terjadi adalah banyaknya anak-anak muda sekarang, mereka kehilangan identitas, mereka kehilangan potensinya, padahal mereka dianugerahi minat dan bakatnya yang sangat luar biasa, itu karena tidak adanya komunikasi efektif yang real. Jadi gadget itu bukan pengganti, tapi hanya yang membantu gitu. Ketika orang tua, kakek, nenek itu sulit diakses, maka anak-anak ini akan mencari aksesnya dari sosial media. Yang mengkhawatirkan mereka mengakses dari orang-orang yang salah. Dan ini yang akhirnya cukup miris kenapa banyak orang melakukan atau terkena istilah anak sekarang bilangnya kena mental, ayah bunda. Jadi anak-anak sekarang mudah sekali kena stres, depresi, dan bahkan beberapa kemarin saya sempat sama teman-teman psikolog itu membuka data, ternyata angka bunuh diri itu cukup tinggi di anak-anak muda, padahal mereka dilatar belakangi dengan ekonominya baik, mereka dari PTN terbaik, mereka dari PTS terbaik, namun beberapa di antaranya mereka melakukan dan memutuskan itu. Yang gagal-gagal sempat kami tanya karena apa? Salah satunya karena mereka merasa ada orang tua, ada keluarga, namun mereka merasa sendiri. Justru ini yang menggelitik kenapa mereka bisa merasa sendiri di dalam keluarga yang kami lihat secara kasat mata ini harmonis. Kemudian anak-anak sekarang juga banyak mengalami confuse identitas, jadi mereka mudah sekali mundur, mudah sekali mungkin kalau yang para leaders di kantor ya, tahu sekarang istilahnya ada anak-anak sekarang tuh mudah sekali kutu loncat, maka turnover tinggi di perusahaan karena memang mereka itu tidak mempunyai mental fighting spirit yang cukup tinggi. Dan balik lagi ketika kita sama-sama membahas, baliknya adalah bagaimana keluarga dalam membentuk karakter. Karena sekarang kalau diperhatikan orang tua sekarang tuh lebih cemas kalau IQ-nya rendah. Padahal kami sudah bilang bukan hanya semata IQ, tapi tolong dilengkapi dengan SQ dan EQ. Dan di sini yang misinya, mereka kehilangan kematangan emosional, jadi kepandaian mereka tidak dibarengi dengan kematangan emosional. Kemudian mereka juga kehilangan spiritualnya, di mana sedikit sekali yang menyadari bahwa membangun karakter itu harus basicnya adalah agama. Jadi mudah-mudahan sharing saya yang sebentar ini
bisa membuka mata bahwa anak-anak sekarang sebenarnya bisa kok gitu untuk kita rangkul, bisa untuk menjadi generasi-generasi penerus bangsa atau generasi-generasi penerus keluarga kita yang kuat, yang bisa mempunyai mental fighter-nya juga tinggi gitu. Asalkan komunikasi efektifnya dilakukan, orang tuanya, kakek neneknya bisa terakses dengan mereka, sehingga mereka berkomunikasi tidak hanya melalui gadgetnya, tidak hanya melalui video call, karena sejatinya berkomunikasi tatap mata, adanya sentuhan, bonding, engagement itu membuat anak kita bukan hanya pintar secara angka, namun matang secara karakter dan insya Allah toksitnya mau apapun, mereka punya filter yang sudah terbentuk dari keluarganya. Mungkin itu Pak Hasan dari saya. Terima kasih banyak Pak Hasan.